Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Saputra dengan NIM 250421159, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah analisis saya terhadap satu kasus, yaitu perilaku hidup konsumtif mahasiswa menggunakan pandangan teori pilihan rasional. Nah, teman-teman sekalian, untuk menganalisis fenomena ini, saya menggunakan teori pilihan rasional yang dikembangkan oleh James Coleman dan Gary Becker. Teman-teman sekalian, tahu nggak sih, teori ini berasumsi bahwa setiap individu adalah aktor yang rasional, yang selalu membuat keputusan dengan menghitung biaya dan manfaat dari setiap tindakannya. Nah, ada beberapa asumsi penting. Yang pertama, individu memiliki preferensi yang jelas tentang apa yang mereka inginkan. Kedua, individu selalu berusaha memaksimalkan keuntungan atau benefitnya. Dan yang ketiga, individu akan memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar dengan biaya terkecil atau pengorbanan terkecil. Nah, dalam konteks ini, biaya itu bukan hanya sekedar uang, tapi juga waktu, tenaga, dan juga kesempatan atau lainnya. Nah, sedangkan manfaat itu bisa berupa kepuasan, status sosial yang didapat, pengakuan, dan juga relasi. Nah, teman-teman sekalian, tahu nggak sih apa itu gaya hidup yang konsumtif? Gaya hidup yang konsumtif adalah kecenderungan seorang individu untuk mengkonsumsi barang dan jasa secara berlebihan dan tidak selalu didasarkan pada kebutuhan pribadinya, melainkan lebih kepada keinginan, gengsi, atau pengaruh lingkungan sosial. Nah, teman-teman sekalian, fenomena gaya hidup yang konsumtif di kalangan mahasiswa ini dapat kita analisis menggunakan teori pilihan rasional. Nah, secara sekilas, perilaku membeli barang mewah serta mengonsumsi makanan mahal di tempat yang mewah tampak sangat irasional. Namun, jika kita telusuri lebih dalam nih, mahasiswa sebenarnya melakukan pertimbangan untung dan juga ruginya yang didasarkan pada nilai-nilai yang mereka anggap penting dan bisa mereka dapatkan. Merupakan suatu modal sosial untuk kita membangun suatu relasi dengan orang-orang yang mungkin dianggap berpengaruh di lingkungan tersebut. Oke, selanjutnya mari kita analisis dari sisi benefit atau manfaat mahasiswa yang akan didapatkan oleh mahasiswa. Beberapa di antaranya yaitu status sosial atau prestige. Nah, ini contohnya seperti ini, kita dianggap gaul karena mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, adanya pengakuan dan penerimaan dari kelompok pertemanan atau circle pertemanan. Yang ketiga, mendapatkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri kita meningkat ketika kita tampil dengan barang-barang baru tersebut. Yang keempat, kita akan mendapatkan modal sosial berupa relasi dengan orang-orang yang dianggap penting. Yang kelima, kita akan mendapatkan kepuasan psikologis dalam jangka yang pendek. Nah, dari sisi benefit tadi, teman-teman, kita juga harus tahu nih apa saja sisi cost atau biaya atau pengorbanan yang kita keluarkan atau yang harus kita tanggung. Yang pertama, uang saku kita atau uang jajan kita terkuras serta tabungan kita dapat menipis. Nah, ini juga sangat krusial, teman-teman, apalagi buat anak kos seperti kita. Rasa bersalah kita kepada orang tua, teman-teman, ini akan menimbulkan kecemasan finansial bagi kita maupun orang tua kita. Nah, teman-teman sekalian, keputusan mahasiswa untuk tetap konsumtif menunjukkan bahwa mereka menilai manfaat sosial dan psikologis lebih besar daripada biaya finansial yang harus dikeluarkan. Nah, dalam pandangan mereka nih, memiliki status sosial yang baik di kampus sebanding dengan uang yang mereka keluarkan. Nah, teman-teman sekalian, dari pemaparan saya tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa gaya hidup yang konsumtif mahasiswa bukanlah suatu tindakan yang irasional tanpa alasan. Dengan kita melihat lewat kacamata teori pilihan rasional, ini merupakan suatu keputusan yang logis, yang serta didasarkan pada preferensi dan lingkungan sosial mereka. Namun, penting juga perlu kita ingat bahwa rasionalitas ini adalah rasionalitas yang terbatas atau disebut juga dengan bounded rationality. Mengapa demikian? Mereka hanya mempertimbangkan kebutuhan atau kesenangan
sesaat atau disebut dengan kesenangan jangka pendek. Nah, dalam konteks administrasi publik, pemahaman ini sangat penting untuk merancang kebijakan pengelolaan keuangan mahasiswa atau program literasi keuangan yang harus mempertimbangkan motif sosial di balik perilaku ekonomi. Nah, intervensi yang efektif tersebut tidak cukup hanya dengan melarang mahasiswa tersebut atau menasihati, tetapi juga harus bagaimana kita harus mengubah struktur insentif agar perilaku hemat dan produktif memberikan manfaat sosial yang lebih besar daripada perilaku konsumtif tadi. Oke teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang menyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat buat diri saya sendiri dan penonton sekalian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.